kebatilan atau keburukan itu diterima dengan baik ketika penyampaiannya itu baik. Banyak sekali Bapak Ibu, tetapi banyak sekali kebaikan yang disampaikan tapi dengan tidak cara yang baik, pesan itu tidak sampai. Maka Bapak Ibu mengajak orang lain untuk kebaikan itu juga dengan cara yang baik. Maka Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita bil hikmah, bijaklah kita menyampaikan, menutur, katakan ucapan kita kepada orang lain. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jal Jalaluh yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini untuk berubudiyah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan kita tutup dengan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah kiranya rentetan ibadah kita tadinya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat yang penuh dengan kerinduan, selawat yang penuh dengan harapan akan bertemu dengan beliau nantinya di yaumul akhir nanti. Kita menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar kita diakui sebagai umatnya yang bertakwa, umatnya yang beriman sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas 3 alasan kenapa seorang muslim tidak boleh menyakiti muslim lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menyakiti muslim lainnya. Karena sadar tidak sadar kita Bapak Ibu, kita masih sering menyakiti saudara kita. Kita masih sering menyakiti tetangga kita. Maka mudah-mudahan dengan pengajian ini berubah cara berpikir kita dan kita tidak lagi menyakiti hati saudara kita. Pertama Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslimu, seorang muslim, muslim sejati, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga tangannya untuk menyakiti saudara muslim lainnya. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau masih menyakiti saudaranya, masih ucapannya tidak baik, masih menyampaikan sesuatu dengan tidak baik, maka dia belum dinyatakan muslim sejati, walaupun itu nantinya yang disampaikan adalah kebaikan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, hendak kita menjaga lidah kita. Dan di tengah-tengah masyarakat kita ada pembiaran Bapak Ibu. Apa pembiaran? Kita seolah-olah membenarkan seorang muslim ucapannya itu tidak baik. Dengan apa? Nyo orangnya ceplas-ceplos mah. Inyo asa-asa saya mengecek biasa saya denyo itu mah. Nah itu bukanlah sesuatu yang boleh kita biarkan. Karena dalam Islam seluruh ucapan perbuatan kita itu benar-benar dijaga. Tindak tanduk kita dalam hidup ini itu dicatat semuanya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama alasan kita tidak boleh menyakiti seorang muslim ataupun muslim lainnya adalah karena kita diukur keislaman kita, muslim kita dengan mampu menjaga lidah kita, mampu menjaga tangan kita. Maka inilah yang harus kita perhatikan.
Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua adalah kita mengajak orang lain dengan cara yang baik. Di surah An-Nahl disebutkan Bapak Ibu di ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah firmankan di surah An-Nahl, ajaklah mereka. Kira-kira siapa yang diajak? Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Tentu orang yang belum mengenal Tuhan. Bil hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau memang perlu untuk didebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu untuk orang kafir Bapak Ibu. Itu untuk orang kafir. Tentu lebih lemah lembut lagi kita kepada saudara muslim kita. Kalau ada permasalahan-permasalahan, selesaikan dengan cara yang paling baik. Ini adalah perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak benar ketika kita mengatasnamakan mengajak kebaikan, tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang salah. Benar mungkin Bapak Ibu, seseorang itu, anak kita misalnya, keluarga kita misalnya, dia melakukan kesalahan, tetapi ucapan kita harus dengan cara yang baik. Nak kuliah muda itu, awak padusina, awak padusi harus mampu menjaga kehormatan. Awak laki-laki harus mampu bertanggung jawab, berwibawa. Di wibawa awak katiko awak melakukan muda itu. Tetapi yang terjadi adalah ketika mengingatkan kebaikan tapi dengan cara yang salah. Keluarlah sumpah serampah, keluarlah kata-kata buruk, maka pesan itu tidak akan sampai. Maka ketika seseorang itu ingin menyampaikan kebaikan kepada muslim lainnya, maka haruslah dengan cara yang lemah lembut. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita melihat betapa banyak kebatilan atau keburukan itu diterima dengan baik ketika penyampaiannya itu baik. Banyak sekali Bapak Ibu, tetapi banyak sekali kebaikan yang disampaikan tapi dengan tidak cara yang baik, pesan itu tidak sampai. Maka Bapak Ibu mengajak orang lain untuk kebaikan itu juga dengan cara yang baik. Maka Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita, bil hikmah, bijaklah kita menyampaikan, menutur, katakan ucapan kita kepada orang lain. Wajadilhum billati ahsan. Kalau memang berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Kalau ada kita terzalimi, sampaikan. Nak kuliah mudiko, nak kuliah mudiko. Jangan sampaikan luas seluruh nama-nama binatang. Bahkan Bapak Ibu, naudzubillah summa naudzubillah, lebih banyak nama binatangnya keluar daripada pesannya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, oranglah sudah dikuasai oleh setan, sudah dikuasai oleh emosinya. Kalau berdebat, berargumen, lebih banyak unsur hewaninya, lebih banyak keluar kata-kata sumpah serapahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu tidak menunjukkan seorang muslim yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita ucapan-ucapan yang baik? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan perkataan yang baik atau lebih baik pilihlah diam. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu alasan yang kedua bahwa kita tidak boleh menyakiti ataupun berkata yang tidak baik kepada seorang muslim. Kemudian Bapak Ibu, apabila seseorang muslim itu telah meninggal, maka tidak juga boleh diucapkan perkataan yang buruk. Apa dalilnya? Yaitu hadis dari Imam Tabrani.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irfa'u al-sinatakum 'anil muslimin, cegahlah mulut kalian daripada seorang muslim. Apa yang dicegah? Wa idza mata ahadun minhum faqulu fihi khaira, apabila dia telah meninggal, apabila dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ucapan yang disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya kecuali khairah, perkataan yang baik. Jadi hilang semua lagi Bapak Ibu. Kalau dulunya dia tidak sholat segala macam, itu bukan lagi urusan kita, karena itu sudah urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuih pun mulut kita, maka dia tidak akan kembali sholat. Apapun yang kita ucapkan, dia sudah menghadapi pengadilan Allah, dia akan menghadapi apa yang dia lakukan di dunia ini. Maka kitalah yang mengambil mau'izah di situ, mengambil nasihat di situ. Jangan kita pula yang sumpah serapah, masih mengungkit-ungkit keburukannya, masih menyampaikan hal-hal buruk tentang si fulan yang sudah meninggal. Hendak kita mengambil pelajaran mau'izah di situ. Si fulan dulu seperti ini, dalam hati kita tidak perlu disebutkan orang lain. Si fulan dulu seperti ini, maka saya takut untuk melakukan hal tersebut. Si fulan dulu sholatnya tidak lengkap, maka saya yang hari ini harus mempersiapkan sholat dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak menyampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang sesudah meninggal pun itu masih harus kita jaga ucapan kita, apalagi lah orang yang masih hidup. Luar biasa Islam ini menjaga kerukunan, menjaga kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka apabila kita mengaku diri kita sebagai muslim, tidak ada satupun alasan kita untuk menyakiti orang lain. Karena sudah kami sampaikan tadi, pertama, karena kita muslim tidak mungkin menyakiti muslim lainnya. Kalau tidak, kafirlah kita. Apa dalilnya? Allah sampaikan di surah Al-Imran, qul atiullaha war rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Faman tawalla fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian tidak taat, kalian berpaling dari ketaatan itu, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya langsung dicap kepada orang kafir, orang yang tidak menerima ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu, memang berat melatih diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Tetapi kalau kita mampu Bapak Ibu, kita nyaman hidup ini, tenang tentram hidup kita, dimanapun kita ditempatkan, kemanapun kita pergi. Kalau kita mampu menjaga lisan, insya Allah orang semua akan terima, orang welcome kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini kita belajar menjadi muslim sejati. Setiap harinya semakin baik kita mampu menjaga lidah dan mampu menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.